zikir pagi bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu lah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji kepunyaan Allah. Semoga Allah tetap karuniai iman yang istiqomah sampai nanti kita semua husnul khatimah. Salawat bertangkaikan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaih. Hadirin, dibuka Quran surah Ali Imran ayat 168. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qalu li ikhwanihim Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Qul fadra'u an anfusikumul maut. In kuntum sadiqin. Wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Farihina bima atahumullahu min fadlih wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Terakhir,
yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadl wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Allahumma arhamna bil Quran. Artinya mereka itu adalah orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya mereka tidak turut ikut berperang sekiranya mereka mengikuti jejak kita, tentulah mereka tidak akan pernah terbunuh. Katakanlah, cegahlah kematian itu dari dirimu jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Ini kemarin sudah dijelaskan bahwa di antara orang-orang yang ikut berperang itu dicemooh oleh orang-orang munafik. Ngapain sih ikut perang? Kan kalau kamu gak ikut perang, maka kamu akan jadi seperti kami. Yakni orang-orang yang terus bisa menikmati kehidupan. Dan lalu terus kemudian dikatakan, cegahlah kematian itu jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Tapi gak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang bisa mencegah kematian, hadirin. Mau sekuat apapun kita bersembunyi dalam benteng yang paling kokoh, kematian itu gak bisa disembunyikan dan kematian itu gak bisa dihalau. Mau sehebat apapun benteng yang melindungi, kematian tetap akan datang. Mau sekuat apapun diri kita menghalau, kematian gak bisa diakhirkan. Kalau dalam ayat Al-Quran yang lain, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kematian itu kalau sudah datang gak bisa diakhirkan, gak bisa disegerakan. Dia akan datang tepat pada waktunya. Dan Allah juga berfirman, walau kunta fi burujim musyayyadah, walau sekalipun engkau bersembunyi di benteng yang paling kokoh, kematian itu akan datang menyapa kita. Ayat berikutnya 169, dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang meninggal di jalan Allah, yang mereka mati dalam keadaan mati syahid, itu mereka mati, namun sebenarnya mereka hidup di sisi Allah dan mereka mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup. Yang memelihara mereka adalah Allah. Yang merawat mereka adalah Allah. Dan bahkan yang mengkaruniai rezeki mereka adalah Allah. Ada 3 keistimewaan orang yang mati syahid. Kalau mereka mati dalam keadaan syahid, yang pertama, tidak dimandikan, karena setiap baju yang ia kenakan, darah yang bersimbah di sekujur tubuh mereka kelak akan bersaksi di hadapan Allah bahwa orang ini mati syahid. Yang kedua, orang yang mati syahid dikuburkan di mana tempat beliau meninggal dunia. Itu artinya sebuah penghormatan, dan tempat di mana beliau syahid juga menjadi saksi di hari kiamat bahwa ia menjadi tempat di mana beliau syahid. Contoh daripada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW yang wafat dalam peperangan Uhud. Di perang Uhud, beliau wafat di medan Uhud, diwafatkan juga di dekat gunung Uhud. Yang ketiga, sabda Rasulullah SAW, orang yang mati syahid masuk surga tanpa hisab. Tidak dihisab, tapi mereka punya jalur khusus. Orang-orang yang mati syahid ada jalur privat untuk mereka langsung masuk ke dalam surga. Ini 3 keistimewaan di antara 3 keistimewaan orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang yang mati dalam keadaan mati syahid. Dan di antara yang keutamaan berikutnya mungkin sebagai tambahan, orang yang mati syahid dia punya tempat di surga, yakni tempatnya bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'an nabiyyin wasyuhada wassiddiqin
wa hasuna ulaika rafiqa. Bersama para nabi termasuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Syuhada, orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Siddiqin, orang-orang yang senantiasa membiasakan untuk jujur, berperilaku benar dan membenarkan Nabi Muhammad dengan iman. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka nanti itu akan dikumpulkan di tempat spesial di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang mati syahid nggak sembarangan. Kamu tuh kasihan ya, kamu mati. Kalau kamu nggak ikut jihad, kamu nggak akan mati. Lalu Allah Subhanahu wa taala menegur mereka, coba halau kematian jika kamu orang yang benar. Ternyata mereka juga nggak bisa menghalau kematian. Makanya Allah Subhanahu wa taala terus kemudian membantah perkataan mereka. Sesungguhnya orang yang mati syahid yang kalian kira mati, sebenarnya mereka tidak mati, namun mereka hidup di sisi Rabb mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada mereka. Makna hidup di sini di sisi Rabb mereka adalah Allah yang mengurusi ruh daripada orang yang mati dalam keadaan syahid. Dan biasakan hadirin, sesuai dengan apa yang Nabi telah teladankan, mintalah kepada Allah agar engkau mati syahid dengan jujur. Sebagaimana Nabi bersabda riwayat Imam Muslim, yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sa'alallahu ta'ala syahada bis-sidq ballaghahu Allahu manazil syuhada wa in mata ala firasyih. Siapa yang meminta kepada Allah mati syahid dengan jujur, maka Allah akan sampaikan derajat mati syahid wa in mat ala firasyih, walaupun dia mati di atas ranjangnya. Artinya dia dapat keutamaan dan kedudukan mati syahid walau sekalipun dia mati tidak syahid. Kenapa? Karena dia meminta kepada Allah dengan jujur sejujur-jujurnya agar dia mati dalam keadaan syahid. Siapa yang dimaksud mati syahid? Orang yang mati di atas medan jihad. Tapi pernahkah Rasulullah SAW menyebut ada beberapa selain daripada orang yang wafat di atas medan jihad tetap disebut sebagai syuhada? Sabda Nabi, asy-syuhada'u khamsatun. Orang akan disebut mati syahid khamsah kalau dia termasuk di antara 5 yang wafat atau yang meninggal dalam keadaan 5 ini. Yang pertama, al-mat'un, orang yang mati kena wabah. Yang kedua, wal mabtun, orang yang mati karena sakit di perutnya. Wasahibul hadam, orang yang meninggal karena tertimpa reruntuhan. Wal gharik, dan orang yang mati karena tenggelam. Yang kelima, wal jihadu fi sabilillah, karena mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. 5 golongan ini syuhada'u khamsatun, sabda Rasulullah. Bisa disebut dengan mereka-mereka juga yang wafat dalam keadaan syahid. Allahumma ja'alna minasyuhada insyaallah. Mudah-mudahan Allah masukkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang mati syahid. Ayat 170. Orang yang mati syahid, mereka gembira dengan karunia yang Allah berikan kepada mereka. Apa karunianya? Karunianya Allah yurzaqun, memberi mereka rezeki. Sampai kapan? Hingga hari kiamat. Jadi sejak orang itu mati syahid, mereka langsung diberi rezeki sama Allah sampai hari kiamat. Rezeki itu gak pernah putus, penuh kebahagiaan. Mereka ruhnya dijaga Allah. Suara apa jemaah? Oh, lagi melihat malaikat ya jemaah. Insyaallah. Ada Nabi SAW pernah bersabda dari riwayat Muslim, sesiapa yang mendengar kokok ayam jantan, banyak-banyaklah meminta rahmat dari Allah, karena sesungguhnya ayam jantan itu sedang melihat malaikat. Dan siapa yang mendengar suara ringkikan keledai, maka hendaknya dia mohon perlindungan kepada Allah, karena sejatinya dia sedang melihat syaitan. Ringkikan keledai atau gonggongan seekor anjing. Waliyadzubillah. Hadirin, kembali dalam bahasan ya jemaah. Yang pertama, Allah kasih rezeki kepada orang yang mati syahid.
Jadi kalau yang tadi disebutkan 3 keutamaan mati syahid, diantaranya dimakamkan di mana dia wafat, bajunya nggak perlu dimandikan dan itu menjadi saksi pada hari kiamat, dan dia punya jalur khusus masuk surga tanpa hisab. Maka ada keutamaan berikutnya, diantaranya Allah karunia rezeki kepada mereka dari awal kematiannya sampai nanti dibangkitkan. Bahkan Rasulullah pernah cerita sallallahu alaihi wasallam, ceritanya Rasulullah itu kelak akan ada orang, dia yang mati dalam keadaan syahid, dipinta oleh Allah beberapa statement, lalu dia menjawab. Ketika Allah bertanya kepada mereka, wahai orang yang mati syahid, apa yang kalian inginkan? Lalu orang yang mati syahid ini terus kemudian mengatakan, ya Allah, kalau engkau mengizinkan, izinkan kami kembali ke dunia, lalu kami kembali terbunuh lagi mati syahid. Sungguh itu yang paling kami damba-dambakan. Lalu Allah menghadiahi mereka dengan luar biasa, dan hadiah tertinggi di surga, kata Rasulullah SAW, adalah melihat wajahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang mati syahid, salah satu keinginan mereka itu kembali ke dunia supaya berperang lagi, mati lagi. Namun nggak bisa jemaah. Tapi itulah keistimewaan orang yang mati syahid. Saking istimewanya, mereka tuh mau mengulanginya lagi. Saking istimewanya orang yang mati dalam keadaan syahid. Istimewa memang jemaah. Yang berikutnya, dan bersenang hatilah terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada diri mereka, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak pula bersedih hati. Ciri orang yang bahagia ada 3. Yang pertama, tidak sedih atas apa yang terjadi di masa lalu. Ciri yang kedua, tidak khawatir akan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Ciri yang ketiga, dia menikmati apa yang ada di hari ini. Itu ciri orang yang bahagia sesungguhnya. Diulangi ya jemaah, ditulis di kolom komentar ya hadirin. Ciri-ciri orang yang bahagia itu ada 3. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Ciri yang pertama, mereka tidak bersedih hati dengan apa yang terjadi di masa lalu. Ciri yang kedua, mereka tidak mengkhawatirkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ciri yang ketiga, mereka menikmati apa yang ada di hari ini. Jadi 3 ciri ini kalau melekat pada diri kita, insya Allah kita jadi hamba yang paling bahagia. Dan diantaranya, mereka yang bahagia itu adalah orang-orang yang mati dalam keadaan syahid, karena mereka mendapatkan kesemuanya. Kalau mereka menikmati di hari itu, jelas mereka menikmati karena mereka langsung menolong agama Allah, masuk ke medan pertempuran. Mereka menikmati, mereka enjoy dengan hal itu. Makanya Allah kasih hadiah sama mereka, alla khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka kalau hidup mau bahagia hadirin, perkecil rasa sedih atas apa yang terjadi di masa lalu, dan jangan terlalu sering menengok ke belakang. Kenapa kaca spion itu dibuat lebih kecil daripada kaca depan di sebuah kendaraan? Agar supaya fokus pandangan kita ke depan, bukan terus melihat kepada belakang. Spion itu kecil untuk sesekali aja kita ngelihat menengok ke belakang, memastikan kondisi kendaraan kita itu ketika mau belok dalam keadaan aman, ketika mau atret dalam keadaan aman, ketika mundur memastikan gak ada yang menabrak di belakang. Masa lalu gak bisa kita ubah. Jelek kita di masa lalu gak bisa kita ubah. Yang bisa dirubah hari ini dan besok yang akan datang. Dia gak bisa jamaah untuk terus kemudian kita rubah. Yang bisa diistighfari, ditaubati, diubah dengan sungguh-sungguh akan apa yang kita punya di hari ini dan besok. Jangan sedih dengan apa yang terjadi di masa lalu, karena kita gak bisa ngerubah. Tapi setiap orang punya kesempatan untuk berubah, karena dia punya hari ini dan esok kalau Allah izinkan.
Makanya kita kenal nama besar yang dulunya membenci Nabi, di akhir hayatnya menjadi manusia yang paling dicintai Nabi. Beliau adalah Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Dan kita kenal orang yang aktor intelektual ada orang yang menjadi aktor intelektual kekalahan di perang Uhud bagi kaum muslimin dan baginda Nabi Muhammad SAW, yakni Khalid ibn Walid. Ternyata di akhir hayatnya beliau menjadi orang yang membela baginda Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa sekelam apapun masa lalu, masa depan tetap putih, suci, belum ternoda. Dulunya membenci Nabi bukan berarti berikutnya tetap membenci Nabi. Dulunya memusuhi Nabi bukan berarti berikutnya tetap memusuhi Nabi. Dulunya ingin menghunus pedangnya ke leher Nabi bukan berarti selamanya akan menghunus pedangnya ke leher Nabi. Allah maha membolak-balikan hati. Allah yang dengan mudah membalikkan hati mereka lalu dipenuhi dengan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur jemaah kalau dari kecil kita sudah mencintai Nabi Muhammad. Bersyukur hadirin kalau dari kecil kita sudah tahu dan mengenal dengan Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala, jalankan syariat-syariat semampu kita. Itu berarti tandanya Allah mudah-mudahan memilih kita untuk muslim dari kecil agar kita lebih sungguh-sungguh dalam berislam. Jangan salah alamat dalam bergaul. Karena siapa engkau bergaul, kepada siapa engkau bergaul, dengannya engkau bertukar pikiran. Kalau bertukar pikiran dengan orang yang tepat, menambah iman. Kalau ternyata bertukar pikiran dengan orang yang salah, merusak iman. Mudah-mudahan Allah karuniai kita terus teman-teman yang baik insyaallah. Allah khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ayat 171. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadl. Mereka bersenang hati karena nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada mereka. Dan sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang maha mensyukuri nikmat, enggak pernah sekalipun menyia-nyiakan setiap keimanan yang beriman kepada Allah. Maka hadirin, yakin aja sama Allah. Siapa yang punya keyakinan full, sungguh-sungguh beriman kepada Allah, Allah yang akan menolong mereka sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'aunil akhi." Selama keimanan itu membuat mereka tergerak menolong saudara sesama mereka, Allah yang nanti akan menolong urusan-urusan mereka. Dan dibutuhkan keimanan untuk mereka berjuang ke medan jihad. Dibutuhkan iman untuk meminta agar ia wafat dalam keadaan syahid. Dan dibutuhkan iman agar mereka berjuang dengan sungguh-sungguh untuk agama Allah. Itu butuh iman. Dan Allah gak pernah menyia-nyiakan orang-orang yang beriman kepadanya. Ada kalimat dari Rasulullah SAW, kutitipkan engkau kepada Allah, zat yang tidak pernah menyia-nyiakan sesuatu yang dititipkan kepadanya. Jadi kalau kita nitipin sesuatu sama Allah, gak pernah Allah akan menyia-nyiakan sesuatu yang dititipkan kepadanya. Makanya kalau ada orang safar itu seringnya dititipkan astaudi'unakallah, atau kami titipkan engkau kepada Allah, yang tidak akan pernah menyia-nyiakan sesuatu yang telah dititipkan kepada Allah. Kalau orang sebelum safar pastikan mengucap itu. Kenapa? Supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka. Dalam safar kan itu hadirin yang dipinta. Makanya orang yang akan selalu dijaga Allah saat orang itu sepenuhnya beriman kepada Allah. Enggak dihantui hatinya dengan keraguan, tapi hatinya itu penuh dengan iman kepada Allah.
Hadirin mulai deh menata pelan-pelan iman. Kadang iman itu kan gak terlihat, tapi dia bagian yang paling penting menentukan gimana nanti seorang hamba mau beramal. Jamaah coba lihat bangunan. Yang paling penting itu bukan bangunan luar secara fisik luarnya aja, tapi yang kadang lebih penting dari itu justru malah gak nampak lagi, gak terlihat. Apa? Pondasi, cakar ayam. Justru kalau pondasi itu terlihat malah bahaya nih, menunjukkan rapuhnya pondasi itu. Pondasi yang kuat justru kadang-kala malah nggak terlihat. Pondasi yang kuat dia mengikat ke dalam bumi begitu dalamnya. Untuk bangunan 4 lantai, pondasinya itu bisa lama dibangun daripada bangunan 4 lantainya. Dia menyiapkan pondasi yang kuat, dan pondasi itu nggak terlihat. Iman sama. Iman itu ada dalam diri seorang hamba, nggak terlihat sama sekali. Tapi dia bisa memperkuat gimana nantinya seorang hamba itu akan beramal. Dan ingat ya hadirin, pondasi itu harus kuat. Kalau pondasi itu lemah, bangunan itu akan lemah. Kalau pondasinya salah, maka bangunan yang dibangun di atasnya itu akan salah. Harusnya Anda membentang tiang itu sebentang 6 meter, tapi Anda letakkan sebentang 5 meter, maka nanti kapan waktu 5 meter itu terbentang, maka tiang-tiang itu akan berdiri di bentang 5 meter, bukan 6 meter yang seharusnya 6 meter. Karena kapan pondasinya salah, bangunan tiang di atasnya juga salah. Kapan pondasi itu tepat dan benar, bangunan di atasnya juga tepat dan benar. Dan pondasi itu lebih sering dikenal dengan sebutan tauhid atau akidah. Akidah dan tauhid. Jaga pondasi Islam untuk tetap yakin kepada Allah, agar jangan sampai dia ternodai dengan sesuatu apapun. Wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan orang yang beriman. Berikutnya, alladzina istajabu lillah war rasul min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun 'azim. Yaitu orang-orang yang taat kepada Allah. Allah tidak menyia-nyiakan mereka. Siapa mereka? Yang pertama, orang yang taat kepada Allah. Yang kedua, orang yang tidak akan pernah Allah sia-siakan adalah mereka yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, mereka yang terlibat dalam perang Uhud. Allah nggak pernah menyia-nyiakan pahala mereka. Hadirin, ada banyak peperangan, namun salah satu peperangan yang cukup legendaris yang Al-Quran berkali-kali menyebut diantaranya adalah perang Badar, lalu terus kemudian perang Uhud. Meskipun ada peperangan lain juga yang disebutkan dalam Al-Quran. Dua perang ini ikonik. Di perang Badar, di mana waktu itu kaum muslimin sangat sedikit, lalu Allah tolong dengan malaikat-malaikat yang menolong mereka. Perang Uhud pun Allah terus menolong kaum muslimin, walaupun dengan segala keadaan ala kulli hal termanuver dengan pasukannya Khalid bin Walid, sehingga terus kemudian 70 lebih penghafal Al-Quran itu mati syahid di perang Uhud. Mereka-mereka yang dapat luka di perang Uhud punya keistimewaan, sebagaimana orang-orang yang di perang Badar punya keistimewaan. Di perang Badar ada keistimewaan yang Nabi pernah sabdakan. Apa sabda Nabi kepada alumni Badar? Wahai alumni perang Badar, lakukan sesuka kalian karena Allah telah mengampuni kalian. Qad ghafarallahu lakum. Jadi ahli Badar mau berbuat dosa kayak apa, Allah ampuni mereka. Tapi apakah mentalitas sahabat itu adalah mentalitas saat Allah membebaskan mereka berbuat apa saja lalu mereka berbuat dosa? Enggak. Mentalitas para sahabat,
ketika dimaafkan, diampuni oleh Allah, bukan malah berbuat sekehendak hati mereka, tapi justru malah semakin bertambah ketaatan mereka kepada Allah. Mereka justru malah makin taat. Jadi ada rumus jamaah dalam Islam itu, kapan Allah makin cinta sama seorang hamba, gak semakin berkele hamba ini berbuat seenak dan sekehendak hatinya aja, tapi justru makin hamba sayang makin Allah sayang kepada seorang hamba, makin Allah akan membantu hamba ini lebih dekat kepada Allah. Itu keistimewaan alumni perang Badar. Jadi ketika dibilang ya monggo lakukan aja sesuka kalian. Kan kalau kita dibilang begitu, ini rumah siapa? Ya udah silahkan wes, rumah ini mau diapain aja ya monggo. Digituin kan kita makin kadang ngelunjak jemaah. Ada kolam renang, main nyebur aja, ada makan, ada kasur, main tidur. Kalau orang punya adab, walaupun sekalipun dia bilang, udah anggap aja rumah sendiri, tetap dia akan punya adab. Mohon maaf kalau saya duduk di sini boleh. Mohon maaf itu ada makanan, boleh nggak saya makan? Ada kolam renang, boleh nggak saya berenang di dalamnya? Itu ada ini, ada itu, saya boleh nggak? Saya boleh nggak? Saya boleh nggak? Semakin ada adabnya. Itu keistimewaan perang Badar. Belum lagi veteran-veteran alumni Badar termasuk min ahlil jannah, karena mereka termasuk orang yang dapat kalimat Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Gimana gak senang hadirin perang Badar? Lepas dari perang Badar kaum muslimin menang, plus dapat keriduan Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Lalu ada tambahan lagi, perang Uhud. Apa istimewanya perang Uhud? Allah berikan pahala sempurna bagi mereka. Inallah, sesungguhnya Allah tidak pernah menyia-nyiakan pahala orang yang ikut berperang Uhud. Jadi orang yang ikut perang Uhud tidak disia-siakan oleh Allah sama sekali. Yang pertama orang yang beriman kepada Allah, yang kedua kepada Rasulullah, yang ketiga mereka ikut perang Uhud, yang keempat lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Yang keempat, mereka adalah orang yang terus-menerus berbuat baik. Yang kelima, mereka adalah orang yang menjaga takwanya kepada Allah. Ajrun azim, dan sungguh mereka lima-limanya yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, ikut perang Uhud, beramal salih, lalu bertakwa, ajrun azim, bagi mereka pahala yang besar luar biasa. Ayat 173 lagi Allah tambahkan, alladzina qalu lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan. Adalah mereka orang-orang yang mentaati Allah, mereka orang-orang yang mentaati Rasulullah SAW, yang ketika ada orang-orang yang mengatakan kepada mereka, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, karena itu takutlah kepada mereka, ternyata ucapan mereka justru malah menambah iman mereka. Jadi orang yang takutnya hanya kepada Allah, semakin mereka ditakut-takutin sama musuh-musuh Allah, iman mereka justru malah semakin bertambah. Dulu itu ada pasukan gajah, identik disebut kejadiannya pada tahun gajah. Pasukan Abraha ini mau menghancurkan Ka'bah, dihalang sama kakeknya Rasulullah SAW, Abdul Muttalib. Itu ada stafmu, dia punya utang urusan unta sama saya, sekian unta. Jadi ketika Abdul Muttalib melihat pasukan gajah mau menyerang Ka'bah, Abdul Muttalib gak menghalangi. Dia memberhentikan pasukan gajah, mau nagih utangnya nih. Dulu nih, staf kamu nih raja punya hutang nih sekian unta sama saya, bayar dong. Loh kenapa kamu gak menghalang-halangi? Padahal kami mau menghancurkan Ka'bah. Apa kata Abdul Muttalib kakeknya Rasulullah SAW? Loh, unta ini urusan saya. Ka'bah itu pemiliknya adalah Allah. Allah nanti yang akan jaga. Yang penting urusan kamu sama saya, bayar untanya. Kata Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah SAW.
Diselesaikan urusan itu, lalu kemudian pasukan gajah itu berbondong-bondong menuju ke arah Ka'bah, mau menghancurkan Ka'bah. Lalu Allah capture dalam Al-Quran surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Allah jadikan makar-makar mereka yang mau menghancurkan Ka'bah dibalas Allah. Lalu ada kalimat terakhirnya gimana? Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Mereka seperti dedaunan yang dimakan ulat-ulat. Allah kirimkan burung ababil, di mulutnya ada satu batu, di kakinya ada dua batu. Batu itu adalah batu yang sangat panas dari neraka, lalu dengan izin Allah batu itu diturunkan dan semua pasukan gajah itu meninggal atau tewas seketika. Rabbul Ka'bah, Tuhan pemilik Ka'bah, dialah yang akan menjaga. Orang-orang beriman gak takut dalam urusan yang ditakut-takuti. Ada orang datang menakut-takuti keimanan mereka, mereka malah makin mantap imannya. Jangan sedekah, nanti kamu miskin. Malah justru malah makin mantap sedekah. Jangan hadir ke kajian, nanti ini dan itu. Justru malah makin mantap hadir ke kajian. Jangan baca Quran, nanti capek, pegel, malah makin mantap baca Quran. Jangan ikut berjuang, nanti kamu lelah, malah makin mantap dalam berjuang. Jangan masuk ke medan jihad, nanti kalian nanti begini dan begitu, malah hatinya dan imannya semakin kuat dan semakin dalam. Kenapa? Karena mereka yakin kepada Allah. Orang beriman itu gak bisa digoyang tentang keimanannya, karena pondasi mereka kuat. Tiang-tiang yang terpancang setelah pondasi itu kuat, hebat dan kokoh, sehingga ketika mau diguncang dengan guncangan yang dahsyat, mereka sudah punya pondasi yang kuat. Saat jamaah punya niat, ayo berbagi, jangan berbagi deh. Ada orang berusaha yang menghalangi. Kamu kalau berbagi begitu namanya riya. Kamu kalau berbagi begini namanya begini dan begitu. Setiap cibiran yang datang gak akan pernah menggoyahkan niat baik mereka untuk beramal salih. Ya memang esensinya amal salih itu jamaah, ya memang udah lakoni aja, gak usah dipikir panjang. Makin mikir panjang akan satu amal salih kebaikan, makin punya potensi nanti menunda-nunda kebaikan. Coba jamaah yang dulu pernah punya niat mau beramal salih, sedekah, kalau dia sering menunda-nundanya, lebih cenderung tetap beramal di hari itu atau kecenderungan lupanya lebih besar? Lupanya lebih besar. Kita mau sedekah pagi ini, bismillah, saya mau sedekah pagi ini 1.000 rupiah. Kalau gak dilakuin pagi ini juga, Anda tunda, entar sore aja deh, entar malam aja deh. Kecenderungan lupanya lebih besar dan gak jadi amal daripada penundaan itu jadi amal. Makanya hadirin, jangan sampai ada cemoohan yang datang menggugurkan niat baik engkau untuk berbuat baik. Tapi jadilah orang yang kapan niat baik itu terucap langsung bergerak untuk mewujudkan niat baiknya. Nah, ada kalimat yang paling masyhur, wa qalu hasbunallah wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan katakan cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan dialah Allah sebaik-baik penolong atau pelindung. Allah penolong bagi kami dan Allah sebaik-baik pelindung bagi kami. Kalau Allah sudah menolong seorang hamba, apa sulitnya bagi Allah membuat hamba ini termuliakan derajatnya? Kalau Allah sudah menjadi pelindung bagi seorang hamba, apa sulitnya bagi Allah menjaga dia dengan sebaik-baik penjagaan? Satu Wonosobo, satu Jawa Tengah, satu Indonesia berusaha mendatangkan madarat bagi kita, kalau Allah belum mengizinkannya gak akan sampai. Satu Indonesia menginginkan kita dapat manfaat, kalau Allah gak mengizinkan manfaat itu datang kepada kita, gak akan pernah sampai manfaat itu kepada kita. Itu kan yang disabdakan Nabi SAW riwayat Imam Tirmidzi, wa'lam, ketahuilah,
Kalau satu umat berkumpul untuk memberimu mudarat, nggak akan sampai illa ma kutibalah, kecuali apa yang Allah telah tetapkan. Dan kalau segolongan umat atau satu kaum bersepakat memberi manfaat, nggak akan sampai manfaat itu illa ma kutibalah, kecuali apa yang Allah telah tetapkan. Rufi al-qalam, telah kering tinta dari pena yang telah dituliskan di Lauh Mahfuz. Ini hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sedikit ilmu ini dapat bahasan yang membuat kita lebih beriman lagi sama Allah, lebih kuat lagi yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai ketulusan untuk kita semuanya sehingga kita menjadi hamba-hamba yang ikhlas dalam beramal, punya pondasi yang kuat dalam akidah, punya tauhid yang benar yang lurus tanpa ada penodaan sedikit pun, punya kemurnian semurni-murninya hanya kepada Allah, dan setiap amal baiknya tidak pernah terhenti hanya karena ucapan manusia. Apa yang udah dimulai karena Allah jangan pernah berhenti karena manusia. Kalau jamaah punya niat rencana baik untuk suatu amal salih, kebaikan, jangan berhenti sampai wafat. Jangan pernah stop kecuali Allah wafatkan kita. Karena mau bagaimanapun setiap niat baik pasti akan menemui rintangan-rintangan yang terjal yang sering menghalangi. Tujuan mereka menggagalkan kita untuk beramal salih, itu tujuan mereka. Syaitan bentuknya dua, minal jinnati wan nas. Ada yang bentuknya jin, ada yang bentuknya manusia. Dari bangsa jin yuwaswis, mereka bisik-bisik. Dari bangsa manusia, mereka akan berusaha menghalangi. Gimana caranya amal soleh itu gak jadi? Niatnya mau ngaji, diajak kawan untuk gak ngaji. Niatnya mau membangun suatu peradaban, lalu mungkin ada penghalang-penghalang. Niat Anda dalam kebaikan gak akan serta-merta berjalan lurus dan mulus. Karena sesiapa yang menuju jalan Allah, pasti akan Allah uji agar benar-benar teruji kesungguhannya dalam beramal. Makanya Allah mengingatkan Al-Ankabut ayat yang kedua. Afahasibtum ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kalau kita benar beriman, mendeklarasikan iman, punya rencana-rencana kebaikan, pasti Allah akan uji. Kenapa diuji? Agar Allah tahu benar enggak keimanannya, sungguh-sungguh enggak niatnya, dan dia cukup enggak dengan ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimat ini nanti kita bahas secara spesifik. Mudah-mudahan besok Allah kasih umur kita yang penuh barokah, kita bahas satu ucapan ini secara spesial di waktu sendiri, karena kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil ini kalimat-kalimat powerful yang setiap hamba harus tahu artinya apa, harus ngerti maknanya apa. Dengan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Barakallahu fikum. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, terima kasih atas kebersamaan di pagi ini. Semoga Allah memberkahi kebersamaan kita di pagi ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya yang begitu istimewa untuk belajar bersama sebelum memulai harinya. Mudah-mudahan setiap paket data yang direlakan diganti oleh Allah dengan rezeki yang berlipat ganda. Waktu yang diluangkan untuk hadir ke Masjid Fatimah Garung juga diganti dengan Allah dengan surga Firdaus tanpa hisab semuanya insyaallah, baik jamaah offline maupun online. Bagi sahabat di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau bersamai di grup WhatsApp kajian kami, itu grup isinya adalah tentang video pendek dakwah kami, poster dakwah, info peluang jariah, dan isinya adalah info live streaming kami. Sahabat dengan mudah bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya, insya Allah nanti dibalas. Ada dua link, link laki-laki dan link perempuan. Sahabat bisa klik link laki-laki bagi yang laki-laki, perempuan bagi yang perempuan. Mudah-mudahan jadi jariah kita bersama. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kenapa mati? Baterainya habis.